Pagi itu Jakarta sudah panas sejak pukul 7. Nadia berlari kecil di trotoar kampus, tas ranselnya bergoyang-goyang di punggung. Rambutnya yang dikuncir tinggi basah di ujung karena keringat. Ia terlambat. Lagi. Ya Tuhan, Bu Rina pasti marah, gumamnya sambil melihat jam tangan. Kuliah etika medis dimulai jam 7.30, dan sekarang sudah pukul 7.28. Nadia adalah mahasiswa kedokteran tahun akhir. Nilainya bagus, tapi disiplin waktu bukan kelebihannya. Tante Siska, satu-satunya keluarga yang ia miliki, selalu bilang, "Kamu ini dokter atau pelari maraton?" Nadia cuma tersenyum kecut. Tante memang tidak pernah benar-benar sayang padanya. Ia sampai di lantai 3 gedung fakultas, napas tersengal. Pintu ruang kuliah 3B sudah tertutup. Nadia menarik napas dalam, lalu mendorong pintu pelan. Semua mata menoleh. Dosen di depan papan tulis berhenti bicara. Nadia langsung membungkuk. "Maaf, Bu, saya terlambat." Tapi yang berdiri di depan bukan Bu Rina. Seorang pria tinggi, berjas abu-abu rapi, berdiri di sana. Rambutnya hitam tersisir ke belakang, matanya tajam tapi lembut. Usianya mungkin baru 25 tahun. "Masuk saja," katanya tenang, "tapi lain kali, jangan lari di koridor. Berbahaya." Nadia mengangguk cepat, wajahnya memerah. Ia berjalan ke bangku kosong di baris belakang. Teman-temannya, Rika dan Dita, menahan tawa. "Siapa itu?" bisik Nadia pada Rika. "Dosen tamu. Namanya Pak Arga. Katanya baru lulus S2 dari Belanda. Ganteng, kan?" Nadia cuma mengangguk kecil. Ia membuka buku catatan, tapi pikirannya melayang. Pria itu terlalu muda untuk jadi dosen. Dan suaranya, entah kenapa terdengar familiar. Sepanjang kuliah, Nadia merasa seperti diawasi. Beberapa kali ia melirik ke depan, dan benar, mata Pak Arga sering bertemu dengan matanya. Bukan tatapan marah, tapi seperti penasaran. Setelah 90 menit, bel berbunyi. Mahasiswa berhamburan keluar. Nadia masih sibuk menutup buku. Tiba-tiba suara di depannya. "Nadia, kan?" Ia mendongak. Pak Arga berdiri di samping mejanya, memegang buku catatan berwarna biru. "Ini punya kamu. Jatuh tadi di koridor." Nadia menatap buku itu. Benar, buku catatannya. Tapi ia tidak ingat menjatuhkannya. "Oh, iya, terima kasih, Pak." "Arga saja," katanya sambil tersenyum tipis. "Pak terlalu tua untuk saya." Nadia salah tingkah. Ia mengambil buku itu, jari-jarinya tanpa sengaja menyentuh jari Arga. Dingin. Tapi entah kenapa, jantungnya berdegup kencang. "Maaf tadi saya terlambat," kata Nadia buru-buru. "Alarm saya mati." Arga mengangguk. "Saya juga dulu sering begitu. Tapi sekarang saya yang bangunin mahasiswa." Nadia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya pagi itu, ia merasa ringan. Kamu sudah sarapan?" tanya Arga tiba-tiba. Nadia menggeleng. "Belum sempat." "Ayo ke kantin. Saya traktir. Anggap saja hukuman karena terlambat." Nadia ragu. Ini aneh. Dosen ngajak mahasiswa ngopi, tapi Arga sudah berjalan duluan, tangannya dimasukkan ke saku celana. "Ayo, Nadia. Kantin tutup jam 9. Nadia akhirnya mengangguk. Ia mengikuti Arga keluar ruangan. Di koridor, beberapa mahasiswa melirik. Rika mengacungkan jempol dari kejauhan. Nadia pura-pura tidak lihat. Kantin kampus ramai. Bau kopi dan gorengan menguar. Arga memesan 2 gelas kopi susu dan 2 nasi uduk. Nadia duduk di meja pojok. Tangannya gelisah di atas meja. "Kenapa jadi dokter?" tanya Arga sambil membuka bungkus nasi. Nadia menatap piringnya. "Ibu saya dulu sakit parah. Dokter bilang terlambat. Saya nggak mau orang lain merasakan itu." Arga diam sejenak. "Maaf, saya nggak tahu." Nadia tersenyum tipis. "Sudah biasa. Ibu meninggal saat saya SMP. Ayah, nggak pernah ada." Arga mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. "Kamu,
Tanya Nadia. Kenapa jadi dosen muda banget? Arga tertawa kecil. Keluarga saya dokter semua. Tapi saya lebih suka mengajar daripada praktek. Lebih bebas. Nadia memperhatikan wajah Arga. Ada luka kecil di dagunya, seperti bekas jahitan. Tapi entah kenapa, wajah itu terasa hangat. Mereka makan sambil ngobrol ringan. Soal kuliah, soal Jakarta yang macet, soal film yang lagi rame. Nadia lupa waktu. Tawa kecilnya terdengar pertama kali setelah berminggu-minggu. Tiba-tiba Arga melihat jam. Saya ada rapat jam 9. Kamu kuliah lagi jam berapa? Jam 10. Jawab Nadia. Ayo saya antar ke gedung sebelah. Nadia mengangguk. Mereka berjalan berdampingan. Di bawah pohon Kamboja kampus, angin sepoi meniup rambut Nadia. Arga tiba-tiba berhenti. Nadia, katanya pelan. Boleh saya minta nomor kamu? Buat, kalau ada tugas mendadak. Nadia menatapnya lama. Ada yang aneh, tapi juga ada yang menarik. Boleh, katanya akhirnya. Ia menyebutkan nomornya. Arga menyimpan di ponsel, lalu tersenyum. Terima kasih sudah mau diajak ngopi. Nadia mengangguk. Terima kasih nasi uduknya. Arga melambaikan tangan, lalu berjalan pergi. Nadia berdiri di tempatnya, menatap punggung pria itu sampai hilang di tikungan. Sore harinya, Nadia pulang ke kosan di daerah Cengkareng. Kosan kecil, 2 kamar, dindingnya agak retak. Tante Siska tinggal di kamar depan. Nadia di kamar belakang. Nat, tante mau ke apotek. Beli obat, teriak tante dari ruang tamu. Iya, Tan. Hati-hati, jawab Nadia sambil membuka tas. Ia duduk di kasur, menatap buku catatan biru yang tadi jatuh. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia membuka laci meja, mengeluarkan kotak kecil berdebu. Di dalamnya ada foto lama. Foto ibunya. Wanita cantik berwajah lembut, memeluk Nadia kecil. Di belakang foto, ada tulisan tangan dengan tinta pudar. Jangan percaya keluarga Wijaya. Nadia menatap tulisan itu lama. Jantungnya berdegup kencang. Wijaya. Nama belakang Arga? Apa ia sama? Ia menggeleng cepat. Nggak mungkin, gumamnya. Banyak orang namanya Wijaya. Tapi malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia memeluk bantal, menatap langit-langit. Di luar, motor lewat berisik. Di dalam hati Nadia, ada perasaan aneh. Campuran antara senang dan takut. Ia tidak tahu, pertemuan pagi itu adalah awal dari rahasia besar. Rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kedekatan yang rapuh. Pagi berikutnya, Nadia bangun dengan perasaan campur aduk. Ia masih ingat senyum Arga di kantin, tapi juga tulisan di belakang foto ibunya. Ia memutuskan untuk tidak memikirkan itu dulu. Hari ini ada kuliah bedah minor, dan ia tidak boleh telat lagi. Di kampus, suasana biasa saja. Tapi saat Nadia masuk ruang kuliah etika medis, Arga sudah ada di depan. Ia mengangguk kecil saat Nadia lewat. Nadia pura-pura sibuk membuka buku, tapi jantungnya berdegup kencang. Setelah kuliah, Arga memanggilnya lagi. Nadia, sebentar. Nadia mendekat. Ada apa, Pak? Arga? Arga tersenyum. Kamu suka kopi susu, kan? Saya bawa dari rumah. Masih hangat. Ia mengeluarkan tumbler kecil dari tasnya. Nadia terkejut. Loh, kok tahu? Kemarin kamu bilang suka yang manis. Jawab Arga santai. Ini kopi buatan saya. Coba. Nadia ragu, tapi akhirnya menerima. Tumbler itu masih hangat di tangannya. Ia membuka tutup, mencium aroma kopi dan susu. Makasih, katanya pelan. Sejak hari itu, pertemuan, tak sengaja, jadi sering. Arga selalu ada di koridor saat Nadia keluar kelas. Kadang bawa kopi, kadang bawa roti. Nadia mulai terbiasa. Ia bahkan mulai menantikan. Satu sore, hujan turun deras. Nadia lupa bawa payung. Ia berdiri di teras gedung fakultas, menatap air yang menggenang. Tiba-tiba payung hitam besar muncul di atas kepalanya. Naik motor saya saja, kata Arga.
Ia sudah pakai jas hujan. Kosan kamu di Cengkareng, kan? Nadia mengangguk. Mereka berlari kecil ke parkiran. Motor Arga adalah Honda CBR hitam, agak tua tapi terawat. Nadia naik di belakang, ragu-ragu memegang pinggang Arga. Pegang erat, kata Arga. Jalan licin. Motor melaju di tengah hujan. Nadia memejamkan mata, merasakan angin dingin dan hangatnya badan Arga. Ia tidak tahu kenapa, tapi rasanya aman. Sampai di kosan, hujan masih deras. Arga memarkir motor di depan gang. Masuk dulu, kata Nadia. Basah semua. Arga ragu. Gak enak sama tante kamu. Tante lagi ke rumah saudara. Kosong, jawab Nadia. Mereka masuk. Kosan kecil, hanya ruang tamu 2x3 meter, sofa tua, dan meja makan kecil. Nadia mengambil handuk. Lap dulu. Saya buatkan teh. Arga duduk di sofa, melepas jaket basah. Nadia ke dapur, tangannya gemetar. Ini pertama kali ada laki-laki di kosannya. Apalagi Arga. Mereka minum teh sambil ngobrol. Nadia cerita soal ibunya yang dulu suka nyanyi lagu dangdut. Arga tertawa. Serius? Nyanyi apa? Kopi dangdut, jawab Nadia malu-malu. Arga pura-pura nyanyi. Kopi dangdut, suaranya fals, tapi Nadia ketawa sampai perutnya sakit. Tapi saat ditanya keluarganya, Arga diam. Biasa aja, katanya. Ayah dokter, ibu di rumah. Adik 1. Nadia ingin tanya lebih, tapi Arga mengalihkan. Kamu akhir pekan ngapain? Belajar. Skripsi, jawab Nadia. Ada pameran seni di Erasmus Huis, Sabtu ini. Mau ikut? Gratis, ajak Arga. Nadia ragu. Boleh, tapi tante saya ketat. Gak suka saya keluar malam. Arga mengangguk. Saya jemput jam 4 sore. Pulang sebelum maghrib. Nadia akhirnya setuju. Malam itu, tante pulang. Nadia cerita soal pameran. Tante Siska langsung cemberut. Laki-laki kaya cuma bawa masalah. Apalagi yang sok baik. Nadia diam. Ia tahu tante benci orang kaya sejak dulu. Tapi Arga beda. Atau, benarkah beda? Sabtu sore, Arga datang tepat jam 4. Ia pakai kemeja putih lengan digulung, celana jeans. Motornya diganti mobil Honda Jazz Silver. Pinjam punya teman, katanya. Di pameran, lukisan-lukisan besar bergaya abstrak. Nadia bingung, tapi Arga jelasin satu persatu. Ini melambangkan kesedihan, katanya sambil menunjuk lukisan biru tua. Mereka foto bareng di depan lukisan besar. Arga tiba-tiba bilang, kamu cantik kalau senyum. Nadia salah tingkah. Ia pura-pura lihat lukisan lain. Di sudut ruangan, ada teman kuliah Arga. Pria berkacamata, namanya Dion. Mereka salaman. Dion melirik Nadia. Ini siapa, Ga? Tanya Dion. Arga tersenyum. Orang spesial. Nadia merah padam. Ia buru-buru ke toilet, pura-pura cuci tangan. Di cermin, wajahnya panas. Apa-apaan sih? Gumamnya. Pulangnya, Arga antar sampai depan gang. Makasih ya, Nadia. Senang banget hari ini. Nadia mengangguk. Saya juga. Arga tiba-tiba mendekat, mencium kening Nadia pelan. Sampai ketemu Senin. Nadia terpaku. Ia masuk kamar, pintu ditutup pelan. Tante Siska sudah tidur. Nadia duduk di kasur, tangannya menyentuh kening. Masih hangat. Tapi saat ia mau tidur, sesuatu jatuh dari tasnya. Dompet kecil hitam. Bukan punyanya. Ia buka. Di dalam ada KTP, kartu kredit, dan uang beberapa juta. Nama di KTP, Arga Wijaya. Nadia membeku. Wijaya. Tulisan di foto ibunya muncul lagi di kepalanya. Ia duduk di lantai, dompet di tangan. Napasnya tersengal. Kenapa harus dia? Bisiknya. Malam itu, Nadia menangis diam-diam. Ia memeluk bantal, tubuhnya gemetar. Rindu bercampur takut. Cinta yang baru tumbuh, tapi sudah rapuh. Di luar, hujan mulai turun lagi.
seperti air mata yang tak bisa berhenti. Rahasia mulai terkuak. Nadia tidak tidur semalaman. Dompet Arga tergeletak di meja kecil, KTP-nya menatap balik seperti mata yang hidup. Arga Wijaya. Dua kata itu berputar di kepalanya, bercampur dengan tulisan ibunya, "Jangan percaya keluarga Wijaya." Pukul 3 pagi, ia bangun, membuka laptop bututnya. Jari-jarinya gemetar mengetik di Google, "Kecelakaan keluarga Wijaya 15 tahun lalu." Hasil pertama muncul, berita koran lama yang sudah discan. Judulnya, "Mobil mewah tabrak pejalan kaki, pengemudi kabur." Tanggal, 12 Mei 2010. Lokasi, Jalan Sudirman, dekat halte bus. Korban, Siti Rahayu, 28 tahun, hamil 7 bulan. Meninggal di tempat. Nadia menahan napas. Nama ibunya. Ia klik berita lain. Foto buram mobil BMW hitam ringsek di depan. Plat nomor terlihat samar, B1WJ. Di bawahnya tertulis, "Keluarga Wijaya menolak komentar." Kasus ditutup setelah ganti rugi kepada pihak keluarga korban. Nadia menutup laptop keras. Dadanya sesak. Ia lari ke kamar mandi, muntah. Air matanya bercampur air wastafel. Pagi harinya, ia tetap ke kampus. Wajahnya pucat, mata sembab. Rika langsung curiga. "Nat, kamu kenapa? Sakit?" Nadia menggeleng. "Kurang tidur." Ia masuk kelas etika medis dengan langkah gontai. Arga ada di depan, tersenyum seperti biasa. "Pagi, Nadia." Nadia tidak balas. Ia duduk di baris paling belakang, menunduk sepanjang kuliah. Arga beberapa kali melirik, tapi Nadia pura-pura sibuk menulis. Setelah kelas, Arga mendekat. "Nadia, dompet saya ketinggalan di kamu, kan? Boleh ambil sekarang?" Nadia mengeluarkan dompet dari tas, melempar ke meja. "Ambil." Nada dingin. Arga terkejut. "Kamu marah?" Nadia tidak jawab. Ia bangkit, mau pergi. Arga memegang lengannya pelan. "Ada apa? Cerita." Nadia menarik tangannya kasar. "Jangan sentuh saya." Beberapa mahasiswa melirik. Arga menurunkan suara. "Di taman aja. 5 menit. Nadia ragu, tapi akhirnya ikut. Mereka duduk di bangku taman belakang kampus. Pohon mahoni besar memberi naungan. Angin sepoi, tapi hati Nadia dingin. Arga membuka dompet, memastikan isinya. "Makasih ya. Tapi, kenapa kamu marah?" Nadia menatapnya tajam. "Keluargamu yang nabrak ibuku, ya?" Arga membeku. Wajahnya pucat. "Apa maksudmu?" Nadia mengeluarkan ponsel, membuka foto berita yang ia simpan semalam. Ia sodorkan ke Arga. "Ini ibuku, Siti Rahayu. Hamil 7 bulan. Meninggal karena mobil keluarga Wijaya." Arga menatap layar lama. Tangannya gemetar. "Nadia, aku." "Jawab," bentak Nadia. Air matanya jatuh. "Itu ayahmu, kan?" Arga menunduk. "Aku nggak tahu apa-apa," katanya pelan. "Saat itu aku 10 tahun. Aku cuma ingat ayah pulang malam, bajunya berdarah. Dia bilang jangan tanya." Nadia tertawa getir. "Jadi kamu pura-pura baik sama aku biar dosa keluargamu hilang?" "Bukan." Arga mendongak, matanya merah. "Aku suka kamu karena kamu, bukan karena ini." Nadia bangkit. "Aku nggak mau ketemu kamu lagi." Ia berlari. Arga mengejar, tapi Nadia sudah naik angkot di depan kampus. Arga berdiri di trotoar, tangannya mengepal. Malam itu, Nadia di kamar. Ia memeluk foto ibunya, menangis sampai tenggorokan sakit. Tante Siska masuk, melihat Nadia. "Ada apa, Nak?" Nadia cerita semuanya. Tante diam lama, lalu duduk di kasur. "Tante tahu dari dulu," katanya pelan. "Keluarga Wijaya bayar Tante 1 juta sebulan supaya diam. Tante butuh uang buat sekolahin kamu." Nadia menatap Tante. "Jadi aku dibesarkan dengan uang darah ibu?" Tante menunduk. "Maaf, Nat,
Tante nggak punya pilihan. Nadia menangis lagi. Ia memeluk tante, tapi hatinya hancur. Di rumah mewah di kawasan Pondok Indah, Arga duduk di kamarnya. Rumah besar, tapi terasa kosong. Ia menatap foto keluarga, ayah, ibu, adik perempuan. Ayahnya, Dr. Haris Wijaya, dokter spesialis jantung terkenal. Pukul 10 malam, Arga masuk ruang kerja ayahnya. Pak Haris sedang baca jurnal medis. "Pak," kata Arga. "Kecelakaan 2010, itu papa, kan?" Pak Haris menutup jurnal perlahan. "Dari mana kamu tahu?" "Dari Nadia, anaknya Siti Rahayu." Pak Haris menghela napas. "Itu kecelakaan. Papa mabuk. Tapi kita sudah bayar ganti rugi. Kasus selesai." Arga mengepalkan tangan. "Orang meninggal, Pak. Bukan cuma kasus." Pak Haris bangkit. "Kamu nggak ngerti. Nama keluarga ini taruhannya." Arga keluar kamar, membanting pintu. Ia naik motor, melaju tanpa tujuan. Hujan mulai turun. Ia berhenti di pinggir jalan, menangis di bawah helm. Di kosan, Nadia blokir nomor Arga. Ia hapus semua chat, semua foto. Tapi saat ia mau tidur, ia melihat tumbler kopi di meja. Hadiah Arga. Ia memeluk tumbler itu, menangis lagi. "Kenapa harus kamu?" bisiknya. Malam itu, dua hati terpisah. Satu penuh amarah, satu penuh penyesalan. Tapi rahasia baru saja dimulai. Luka yang tak sembuh. 2 minggu berlalu sejak Nadia memutuskan hubungan. Kampus terasa lebih sepi, meski ramai mahasiswa. Nadia menghindari gedung fakultas tempat Arga mengajar. Ia pindah kelompok diskusi, ganti jadwal magang. Tapi luka di hatinya tidak ikut pindah. Pagi itu, ia magang di RS Harapan Kita, bagian bedah minor. Tugasnya sederhana, membantu dokter jaga, mencatat riwayat pasien, menyiapkan alat. Tapi pikirannya kacau. Ia salah memasukkan data pasien, dokter senior marah. "Nadia, ini obat anestesi dosis berapa? Kamu mau bunuh orang?" bentak dokter Wulan. Nadia menunduk. "Maaf, Dok. Saya ulang." Dokter Wulan menghela napas. "Istirahat dulu. Jangan paksa kalau nggak fokus." Nadia keluar ruang operasi, duduk di bangku lorong. Ia memeluk lutut, menangis pelan. Semua terasa salah. Ibunya mati, tante diam-diam terima uang darah. Arga yang dulu terasa hangat kini jadi bayangan hitam. Tiba-tiba suara di depannya. "Nadia." Ia mendongak. Arga berdiri dengan jas putih dokter magang. Wajahnya kurus, matanya merah. Ia membawa 2 gelas kopi tak keawai. "Pergi," kata Nadia dingin. Arga tidak bergerak. Ia meletakkan 1 gelas di bangku. "Aku tahu kamu benci aku. Tapi, minum dulu. Kamu pucat." Nadia menatap gelas itu. Kopi susu, masih hangat. Ia ingat tumbler di kosan. Tapi ia tetap diam. Arga duduk di ujung bangku, jarak 2 meter. "Aku nggak minta maaf lagi. Aku tahu kata maaf nggak cukup. Tapi aku cuma mau bilang, aku nggak akan ganggu kamu lagi kalau kamu benar-benar nggak mau." Nadia menatap lantai. Air matanya jatuh ke ubin. "Kamu tahu nggak, Arga? Setiap kali aku lihat kamu, aku lihat ibuku berdarah di jalan." Arga menunduk. Suaranya serak. "Aku juga lihat itu setiap malam. Aku nggak bisa tidur." Mereka diam lama. Hanya suara troli obat dan langkah perawat lewat. Arga bangkit. "Aku pergi. Kopinya buat kamu." Ia berjalan pergi. Nadia memeluk gelas kopi itu. Panasnya meresap ke tangan, tapi hatinya tetap dingin. Malam itu, Nadia pulang ke kosan. Tante Siska sedang batuk-batuk di ruang tamu. Wajahnya pucat, bibirnya biru. Tante kenapa?" tanya Nadia panik. "Batuk biasa," jawab tante lemah. "Obat habis." Nadia cek suhu. 39 derajat. Ia langsung bawa tante ke klinik 24 jam. Dokter bilang, pneumonia. Harus rawat inap. "Biayanya berapa, Dok?" tanya Nadia gemetar.
Minimal 5 juta untuk 3 hari. Kalau komplikasi, lebih. Nadia pusing. Tabungannya tinggal 2 juta. Ia keluar klinik, duduk di trotoar. Hujan gerimis. Ia buka ponsel, scroll kontak. Nama Arga masih ada, meski diblokir. Ia hapus, tapi jari gemetar. Tiba-tiba ingatan muncul. Flashback Arga kecil. Arga berusia 10 tahun. Malam itu, ia bangun karena suara pintu dibanting. Ayahnya masuk, baju putih penuh noda merah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Pak, kenapa?" tanya Arga kecil. Pak Haris menatap tajam. "Jangan tanya. Tidur." Arga lari ke kamar. Ia dengar ayahnya telepon seseorang. "Sudah dibayar." Tutup mulutnya. Kembali ke masa kini. Arga duduk di kontrakan barunya, kamar kos 3x3 meter di pinggir Jakarta Selatan. Ia pindah dari rumah mewah setelah bertengkar dengan ayah. Kini ia hidup dari gaji asisten dosen, 3,5 juta rupiah sebulan. Ia buka laci, keluarkan jam tangan Rolex warisan kakek. Harganya puluhan juta. Ia pegang lama, lalu masukkan tas. Besok ia akan jual. Pagi harinya, Nadia di RS. Tante dipindah ke ruang rawat. Tagihan sudah 4,2 juta rupiah. Nadia keluar, duduk di taman RS. Ia buka dompet, hitung uang. Kurang 2 juta. Tiba-tiba seseorang duduk di sebelahnya. Arga. Ia pakai jaket jeans lusuh, bukan jas dokter. "Ini," katanya, menyodorkan amplop. 2 juta. Buat tante. Nadia menatap amplop itu. "Dari mana?" Arga menunduk. "Jual jam tangan. Warisan kakek." Nadia menggeleng keras. "Aku nggak mau uang keluarga Wijaya lagi." "Ini uangku," kata Arga tegas. "Aku yang jual, bukan ayahku." Nadia menangis. Ia ambil amplop, tapi tangannya gemetar. "Kenapa kamu lakuin ini?" Arga menatap langit. "Karena aku nggak bisa balikin ibumu. Tapi aku bisa bantu tante kamu hidup." Nadia memeluk amplop itu. Ia menangis di bahu Arga. Arga diam, tangannya ragu, akhirnya memeluk Nadia pelan. Mereka duduk lama. Hujan reda. Burung kecil hinggap di pohon. Malam itu, Nadia di samping ranjang tante. Tante sadar, tapi lemah. Ia pegang tangan Nadia. "Nat," bisiknya. "Tante salah. Uang Wijaya, tante pakai buat kamu sekolah. Tante takut kamu susah." Nadia menangis. "Tante nggak salah. Tante selamatin aku." Tante tersenyum tipis. "Arga, anak itu baik. Jangan benci dia." Nadia diam. Ia ingat pelukan Arga tadi. Hangat, tapi masih sakit. Di luar RS, Arga duduk di motor tua. Ia lihat jendela ruang rawat. Lampunya menyala. Ia tarik napas dalam, lalu nyalakan motor. Ia pergi, tapi hatinya tertinggal di sana. Di kosan, Nadia buka amplop. Ada uang dan secari kertas. "Tante cepat sembuh. Aku nggak minta maaf lagi. Aku cuma mau kamu tahu, aku sayang kamu. OA." Nadia memeluk kertas itu. Ia menangis lagi. Benci dan rindu bercampur. Luka ibunya tak sembuh, tapi luka hatinya mulai terbuka. Di luar, angin malam berhembus pelan. Seperti napas yang tertahan lama. Pengakuan di bawah hujan. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Nadia baru selesai jaga di RS, tasnya basah kena cipratan air. Tante masih dirawat, tapi kondisinya membaik. Uang dari Arga sudah lunas tagihan. Nadia belum balas pesan di kertas itu. Ia takut. Takut kalau membalas berarti membuka luka lagi. Ia keluar gerbang RS, payung kecil di tangan. Tiba-tiba ia lihat sosok di bawah pohon akasia depan RS. Arga. Ia berdiri sendirian, jaket jeans basah kuyup, tanpa payung. Sudah berjam-jam, dari kabar perawat. Nadia berhenti. Jantungnya berdegup keras. Ia mau lewat, tapi langkahnya terhenti. Arga menoleh, matanya langsung bertemu Nadia. "Nat," panggilnya pelan. Nadia diam. Hujan makin deras.
Ia buka payung, mendekat. Kamu ngapain di sini? Sakit nanti. Arga tersenyum tipis. Aku nunggu kamu. Mau ngomong. Nadia menatapnya lama. Di kafe sebelah aja. Basah semua. Mereka masuk kafe 24 jam kecil di seberang RS. Meja kayu, lampu kuning redup. Nadia pesan teh hangat, Arga kopi hitam. Mereka duduk berhadapan, tapi jarak terasa jauh. Arga buka suara duluan. Tante gimana? Membaik, jawab Nadia singkat. Makasih uangnya. Arga menggeleng. Bukan soal uang. Nadia menatap cangkirnya. Uap teh naik tipis. Kamu mau ngomong apa? Arga tarik napas dalam. Aku mau cerita semua. Dari awal. Ia mulai bicara pelan. Aku baru tahu setahun lalu. Saat aku balik dari Belanda. Ayah cerita pas aku tanya kenapa dia takut kalau aku naik mobil malam. Dia bilang, kecelakaan itu. Dia mabuk, pulang dari arisan dokter. Mobil nabrak ibumu di Debra Cross. Dia panik, kabur. Besoknya keluarga bayar tante kamu supaya diam. Nadia mengepalkan tangan di bawah meja. Jadi kamu tahu dari dulu? Arga menggeleng keras. Baru setahun. Aku marah. Aku bilang mau lapor polisi. Ayah bilang kalau aku buka, nama keluarga hancur. Aku keluar rumah. Nadia menatapnya. Kenapa kamu deketin aku? Arga menatap mata Nadia. Awalnya nggak sengaja. Aku lihat kamu di koridor, jatuhin buku. Aku angkat. Pas lihat nama di buku, Nadia Rahayu. Aku langsung ingat nama korban di cerita ayah. Aku penasaran. Tapi pas ngobrol, aku suka kamu. Bukan karena rasa bersalah. Karena kamu. Nadia menunduk. Air matanya jatuh ke meja. Aku dibesarkan dengan uang darah ibuku, Arga. Arga mengeluarkan dompet, keluarkan foto kecil. Foto ibu Nadia, sama seperti yang Nadia punya. Aku ambil dari berkas ayah. Aku simpan. Setiap malam aku lihat, aku tanya diri sendiri, gimana caranya minta maaf ke orang yang udah gak ada. Nadia menatap foto itu. Tangannya gemetar. Ia ambil foto, peluk ke dada. Aku kuliah kedokteran bukan karena ayah. Lanjut Arga. Karena aku mau tebus dosa keluarga. Aku mau jadi dokter yang gak kabur dari pasien. Yang gak takut salah. Nadia menangis. Aku benci kamu. Tapi aku juga rindu. Arga bangkit, pindah duduk di sebelah Nadia. Ia peluk Nadia pelan. Nadia menangis di dadanya. Baju Arga basah, tapi hangat. Aku gak minta kamu maafin aku sekarang. Bisik Arga. Aku cuma mau kamu tahu. Aku gak akan pergi kalau kamu gak suruh. Nadia mengangguk di pelukannya. Mereka diam lama. Hujan di luar mulai reda. Nadia akhirnya lepas pelukan. Wajahnya basah air mata. Aku belum bisa maafin. Tapi, aku gak mau kamu pergi. Arga tersenyum tipis. Aku akan tunggu. Berapa lama pun. Mereka keluar kafe. Hujan tinggal gerimis. Nadia buka payung. Mereka jalan berdampingan ke halte bus. Di halte, Nadia berhenti. Arga. Iya? Makasih udah cerita. Arga mengangguk. Makasih udah dengerin. Bus datang. Nadia naik, duduk di dekat jendela. Arga berdiri di luar, melambai pelan. Bus berangkat. Nadia lihat Arga dari kaca, semakin mengecil. Di kosan, Nadia buka laci. Ia keluarkan foto ibunya, letakkan di sebelah foto yang Arga kasih. Dua foto sama, tapi kini terasa beda. Ia buka ponsel, unblock nomor Arga. Ia ketik pesan. Tante minta kamu datang besok. Mau ngomong. Ia kirim. 3 detik kemudian, balasan. Aku datang. Makasih. Nat. Nadia tersenyum kecil. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini tidak sesakit dulu. Di kontrakannya, Arga duduk di kasur lipat. Ia buka dompet, lihat foto keluarganya. Ia ambil gunting, potong foto ayahnya. Tinggal ibu dan adik. Ia letakkan foto ibu Nadia di dompet, di tempat foto ayah dulu.
Malam itu, hujan berhenti. Langit Jakarta cerah, bintang kecil kelihatan. Dua hati yang tadi hancur, mulai menyatu kembali. Pelan, rapuh, tapi nyata. Konfrontasi keluarga. Pagi itu Arga datang ke RS pukul 8. Ia pakai kemeja putih lengan digulung, celana jeans lusuh, sepatu kets. Bukan Arga dosen tamu lagi. Bukan Arga anak dokter kaya. Hanya Arga yang tinggal di kontrakan 3x3, gaji 3,5 juta, motor butut. Nadia menunggu di depan ruang rawat. Matanya masih sembab, tapi ada senyum kecil. Tante udah nunggu. Arga mengangguk. Tangan kirinya memegang plastik berisi buah apel dan jeruk. Ini buat tante. Mereka masuk. Tante Siska duduk bersandar bantal, infus di tangan. Wajahnya kurus, tapi matanya hidup. Ia lihat Arga, tersenyum tipis. Duduk, nak. Arga duduk di kursi plastik. Nadia di sebelah ranjang. Ruangan bau obat, suara monitor jantung BE pelan. Tante Siska buka suara. Kamu anak Haris Wijaya, ya? Arga menunduk. Iya, Tan. Aku tahu dari dulu, kata tante pelan. Saat Nadia lahir, dokter bilang ibunya nggak selamat. Aku adiknya Siti. Aku ambil Nadia, rawat kayak anak sendiri. Besoknya, orang suruhan bapakmu datang. Kasih uang, surat perjanjian. Diam, atau Nadia nggak sekolah. Arga mengepalkan tangan. Maaf, Tan. Aku baru tahu. Tante menggeleng. Kamu nggak salah. Bapakmu yang salah. Tapi kamu baik. Jual jam buat bayar RS. Aku dengar dari Nadia. Arga diam. Nadia lihat Arga, matanya basah. Nak, lanjut tante. Aku mau minta maaf. Aku ambil uang itu. Aku takut Nadia susah. Tapi tiap malam aku nggak bisa tidur. Aku lihat foto Siti, aku nangis. Nadia pegang tangan tante. Tante nggak salah. Tante selamatin aku. Tante menatap Arga. Jaga Nadia, ya. Jangan kayak bapakmu. Arga mengangguk keras. Insya Allah, Tan. Mereka diam. Hanya suara hujan kecil di jendela. 2 hari kemudian, tante boleh pulang. Tapi malam itu, kondisinya drop. Paru-parunya penuh cairan. Dokter bilang, kritis. Nadia panik. Tagihan RS naik jadi 8 juta. Tabungannya habis. Ia telepon Arga tengah malam. Arga, tante nggak sadar. Arga datang dalam 30 menit. Ia lihat Nadia duduk di lorong, menangis. Ia peluk Nadia. Aku urus. Arga ke loket, bayar tunai 6 juta. Uang tabungannya setahun. Nadia lihat, menangis lagi. Kamu gila. Aku janji jaga kamu, kata Arga tegas. Tapi tante tidak selamat. Pukul 3.14 pagi, monitor berhenti beep. Dokter keluar, geleng kepala. Nadia pingsan di pelukan Arga. Pemakaman sederhana. Hanya Nadia, Arga, tetangga kosan, dan 2 perawat RS. Makam di TPU Jeruk Purut. Hujan gerimis. Nadia berdiri di depan nisan. Siska Rahayu, 1968-2025. Ia letakkan bunga melati. Tante, makasih udah jadi ibu aku. Arga di belakang, payung hitam. Ia diam, tapi tangannya pegang bahu Nadia. Setelah pemakaman, Arga antar Nadia pulang. Kosan sepi. Tante sudah nggak ada. Nadia duduk di sofa, kosong. Arga buatkan teh. Minum, Nat. Nadia minum, tapi matanya kosong. Aku sendiri sekarang. Arga duduk di sebelah. Kamu punya aku. Nadia menatapnya. Kamu yakin? Keluargamu. Aku udah putus sama mereka. Potong Arga. Aku mau ke rumah. Konfrontasi bapak. Nadia pegang tangan Arga. Aku ikut. Malam itu, mereka naik motor Arga ke Pondok Indah. Rumah mewah, pagar besi tinggi. Arga tekan bel. Pembantu buka gerbang, kaget lihat Arga kurus dan lusuh.
Pak Haris di ruang tamu, nonton berita. Ia lihat Arga, cemberut. "Kamu balik?" "Bukan balik," kata Arga dingin. "Aku mau tanya. Tante Siska meninggal tadi malam. Kamu tahu?" Pak Haris diam. "Aku dengar." "Kamu nggak datang," kata Arga. "Kamu nggak pernah minta maaf. Kamu cuma bayar orang diam." Pak Haris bangkit. "Kamu nggak ngerti bisnis keluarga. Nama Wijaya." "Nama Wijaya busuk," bentak Arga. "Orang mati, kamu kabur. Tante Siska mati karena pneumonia, kamu nggak peduli. Aku malu jadi anakmu." Nadia berdiri di belakang, diam. Pak Haris lihat Nadia, matanya melebar. "Kamu, anak Siti?" Nadia mengangguk. "Iya, Om. Nadia Rahayu." Pak Haris duduk lemas. Aku salah. Tapi sudah terlambat." Arga buka dompet, keluarkan kunci rumah dan kartu ATM. Ia lempar ke meja. "Aku nggak butuh warisanmu. Aku hidup sendiri." Ia tarik tangan Nadia, keluar. Pak Haris memanggil, tapi Arga tidak menoleh. Di luar, hujan deras. Arga dan Nadia naik motor, basah kuyup. Mereka berhenti di warung makan pinggir jalan. Mie ayam panas, lampu neon kuning. Nadia menangis. "Kamu nggak nyesel?" Arga pegang tangan Nadia. "Aku nyesel lahir dari dia. Tapi aku nggak nyesel pilih kamu." Mereka makan diam. Hujan di atap seng berisik. Tapi hati mereka hangat. Malam itu, Nadia pindah ke kontrakan Arga. Kamar kecil, tapi cukup. Kasur lipat, meja belajar, dapur mini. Nadia tidur di kasur, Arga di lantai dengan tikar. Sebelum tidur, Nadia bisik, "Arga?" "Iya?" "Makasih udah jadi keluarga aku." Arga tersenyum di gelap. "Makasih udah mau sama aku." Di luar, hujan berhenti. Bulan kelihatan. Dua anak manusia yang kehilangan keluarga, mulai bangun keluarga baru. Kecil, rapuh, tapi milik mereka. Penyembuhan. Arga memilih Nadia sepenuhnya. Jembatan yang runtuh. 3 bulan setelah pemakaman tante, Nadia pindah ke kontrakan Arga di daerah Cilanda. Kamar 3x4 meter, dinding cat putih mengelupas, satu jendela kecil menghadap gang sempit. Tapi bagi Nadia, ini rumah pertama yang terasa aman. Tidak ada rahasia di balik pintu. Tidak ada uang darah di laci. Pagi itu, Nadia bangun jam 5. Ia buat nasi goreng sederhana, telur, bawang, kecap. Arga masih tidur di tikar lantai, selimut tipis sampai dada. Nadia lihat wajahnya, kurus, tapi damai. Ia taruh piring di meja kecil, lalu bangunkan Arga pelan. "Bangun, Ga. Makan dulu sebelum ke kampus." Arga membuka mata, tersenyum. Bau enak. Ia duduk, rambut acak-acakan. Mereka makan berhadapan, piring plastik, sendok besi. Tidak ada kata, tapi mata mereka bicara. Arga kini asisten dosen tetap. Gaji naik jadi 5 juta. Cukup buat kontrakan, listrik, dan makan. Nadia fokus skripsi, dilema etika medis pada kasus malpraktik. Ironis, tapi ia pilih topik itu karena tahu rasanya jadi korban. Sore hari, mereka ke RS untuk presentasi kasus magang. Nadia presentasi pasien stroke, Arga bantu slide. Di ruang seminar, dosen pembimbing memuji. "Kerja bagus, Nadia." "Arga, kamu juga." Setelah presentasi, di koridor, Nadia berhenti. "Arga." "Iya?" "Aku nggak benci kamu lagi," katanya pelan. "Aku benci keadaan, bukan kamu." Arga menatap lama. Ia pegang tangan Nadia. "Aku tahu. Makasih udah bilang." Mereka jalan ke parkiran. Motor Arga sudah diganti Honda Beat Secon, warna biru. Lebih irit. Nadia naik belakang, peluk pinggang Arga. Angin sore Jakarta panas, tapi hati mereka sejuk. Malam itu, Nadia buka laptop. Ada email dari Pak Haris. Subjek, "Maaf." Isi singkat. "Nadia, Arga. Ayah salah.
Ayah mau ketemu. Di rumah, Sabtu jam 10 pagi. Tolong. Nadia tunjukkan ke Arga. Arga baca, wajahnya datar. Kamu mau datang? Nadia menggeleng. Aku nggak siap. Arga angguk. Aku juga nggak. Tapi Sabtu pagi, mobil BMW hitam parkir di depan kontrakan. Pak Haris turun, pakai kemeja biasa, bukan jas dokter. Wajahnya tua, mata cekung. Ia berdiri di depan pintu, ragu. Arga buka pintu. Pak. Pak Haris menunduk. Boleh masuk? Arga minggir. Pak Haris masuk, lihat kamar kecil. Kasur lipat, meja belajar penuh buku, dapur mini. Ia duduk di kursi plastik. Ayah lihat kalian hidup susah, katanya pelan. Kami nggak susah, jawab Arga dingin. Kami cukup. Pak Haris keluarkan amplop tebal. Ini 10 juta. Buat kalian. Arga dorong amplop kembali. Kami nggak butuh. Nadia keluar dari kamar mandi, lihat Pak Haris. Ia diam, tapi matanya tajam. Pak Haris menatap Nadia. Nadia, ayah minta maaf. Untuk ibumu. Untuk Tante Siska. Nadia menunduk. Maaf nggak balikin orang mati, Om. Pak Haris mengangguk. Ayah tahu. Ayah cuma mau bilang, ayah udah berhenti praktek. Klinik ditutup. Ayah mau ke makam Siti besok. Minta maaf di sana. Arga dan Nadia saling pandang. Pak Haris bangkit. Ayah nggak ganggu lagi. Kalau kalian butuh apa-apa, telepon. Ia keluar, mobil pergi. Amplop ditinggal di meja. Arga buka, lihat uang. Ia masukkan ke laci. Buat pendidikan anak kita nanti, katanya pelan. Nadia tersenyum kecil. Anak kita? Arga malu. Maksudnya, kalau ada. Malam itu, mereka makan mie instan di teras kontrakan. Bintang kelihatan, langka di Jakarta. Nadia pegang tangan Arga. Aku lulus bulan depan, katanya. Kamu? Aku juga. Dosen tetap mulai semester depan. Mereka diam. Angin sepoi. Tiba-tiba Nadia bilang, aku mau ke makam tante besok. Ikut? Arga angguk. Tentu. Minggu pagi, mereka ke TPU Jeruk Purut. Bawa bunga melati. Makam tante bersih, rumput dipotong. Nadia duduk di depan nisan, cerita. Tante, aku lulus dokter. Aku janji nggak akan kabur dari pasien. Kayak Arga. Arga letakkan bunga. Tante, aku jaga Nadia. Janji. Mereka pulang, hati ringan. Tapi di kampus Senin pagi, berita menyebar. Pak Haris datang ke fakultas, bawa surat pengunduran diri Arga dari asisten dosen. Alasan? Konflik kepentingan keluarga. Dekan panggil Arga. Kamu dipecat kalau nggak balik ke keluarga Wijaya. Ayahmu donor besar fakultas. Arga menatap dekan. Saya pilih Nadia. Ia keluar ruangan, tanpa kata. Nadia nunggu di koridor, wajah pucat. Kamu dipecat? Arga angguk. Nggak apa-apa. Aku cari kerja lain. Nadia peluk Arga di koridor. Mahasiswa lewat, bisik-bisik. Tapi mereka tidak peduli. Malam itu, mereka makan malam di warung tenda. Nasi goreng kambing, es teh. Arga bilang, aku daftar jadi dokter volunteer di PMI. Gaji kecil, tapi cukup. Nadia pegang tangan Arga. Kita mulai dari nol. Bareng. Arga tersenyum. Bareng. Di kontrakan, Nadia buka laci, lihat amplop Pak Haris. Ia ambil, hitung. 10 juta. Ia tulis di kertas, buat biaya nikah sederhana dan kontrakan baru. Ia tempel di dinding. Arga lihat, tertawa. Kamu yakin? Nadia angguk. Aku yakin sama kamu. Mereka peluk di kasur lipat. Lampu neon kuning, suara motor di gang. Tapi dunia mereka tenang. Jembatan ke masa lalu runtuh. Tapi jembatan baru sedang dibangun. Pelan. Kuat. Milik mereka. Cinta yang diuji.
2 bulan setelah Arga dipecat dari kampus, hidup mereka berjalan pelan tapi pasti. Arga jadi dokter volunteer di PMI, gaji 2,5 juta sebulan. Nadia lulus ujian dokter muda, mulai koas di RSUD kecil di Depok. Mereka pindah ke kontrakan baru, kamar 4x4 meter, ada kamar mandi dalam, sewa 700.000. Masih sempit, tapi ada ruang untuk mimpi. Pagi itu, Nadia duduk di meja belajar, buka dompet. Sisa uang Pak Haris tinggal 3 juta. Ia hitung lagi, KUA, undangan print, sewa tenda, nasi kotak, baju pengantin secon. Cukup. Tapi ia ragu. "Ga," panggilnya pelan. Arga di dapur, goreng telur. "Iya?" "Aku takut," kata Nadia. "Menikah? Aku takut kalau trauma ibu dan tante muncul lagi. Aku takut kalau aku nggak bisa jadi istri baik." Arga matikan kompor, datang. Ia duduk di lantai, pegang tangan Nadia. "Aku juga takut. Takut nggak bisa kasih kamu hidup enak. Tapi aku lebih takut kalau nggak nikah sama kamu." Nadia menangis. "Kamu yakin gak nyesel tinggalin keluarga kaya?" Arga tersenyum. "Keluargaku sekarang kamu." Mereka peluk di lantai kayu. Sederhana, tapi hangat. Hari pernikahan ditetapkan, Sabtu, 15 November 2025. KUA kecil di Cilanda. Undangan cuma 30 orang. Teman koas Nadia, relawan PMI Arga, tetangga kontrakan. Tidak ada dekorasi mewah. Hanya tenda terpal putih, kursi plastik, karpet plastik motif bunga. Jumat malam, Nadia di kamar. Ia pakai kebaya putih secon, beli di pasar Senen. Rika, teman kuliah, bantu pasang sanggul. "Cantik banget, Nat." Nadia lihat cermin. Wajahnya pucat. "Aku takut, Rik." Rika peluk. "Takut normal. Tapi Arga orang baik." Di kontrakan sebelah, Arga pakai beskap hitam pinjam. Dion, teman kuliah, bantu pasang blangkon. "Lo yakin, Ga? Bisa balik rumah lo? Lo tahu?" Arga angguk. "Aku yakin." Sabtu pagi, langit cerah. Nadia naik ojek online ke KUA. Arga naik motor Beat. Di depan KUA, tenda kecil sudah berdiri. Nasi kotak 30 porsi, air mineral gelas plastik. Penghulu sudah datang, pakai baju koko putih. Saksi, Dion dan Rika. Wali, Pak RT kontrakan, bapak tua ramah yang selalu kasih sayur gratis. Nadia masuk, tangan gemetar. Arga berdiri di depan penghulu, wajah tegang. Mereka saling pandang. Mata Nadia basah. Penghulu mulai. "Arga Wijaya bin Haris Wijaya. Apakah kamu terima Nadia Rahayu binti almarhumah Siti Rahayu sebagai istri dengan mas kawin uang tunai 1 juta rupiah?" Arga tarik napas. "Saya terima nikahnya Nadia Rahayu dengan mas kawin tersebut. Tunai. Uang 1 juta dari gaji Arga 2 bulan. Nadia lihat uang itu di meja, menangis. Bukan karena sedikit, tapi karena tahu betapa susah Arga menabung. Penghulu lanjut. "Sah? Sah?" seru semua. Nadia dan Arga saling cium tangan. Nadia menangis di bahu Arga. Arga peluk erat. "Kamu istriku sekarang." Makan sederhana. Nasi kotak ayam goreng, telur balado, tempe. Tidak ada kue tart. Hanya pisang dan jeruk di meja. Tapi semua tersenyum. Anak tetangga main peta umpet di bawah tenda. Sore hari, mereka pulang ke kontrakan. Hanya mereka berdua. Lampu neon kuning, kasur lipat, selimut baru beli di pasar. Nadia buka kebaya, pakai daster. Arga buka beskap, pakai kaos oblong. Mereka duduk di kasur. Nadia buka amplop sisa. "Tinggal 2 juta. Buat apa?" Arga pegang perut Nadia. "Buat anak kita." Nadia kaget. "Anak?" Arga tersenyum malu. "Aku tahu dari dokter koas kamu. Kamu hamil, Nat. 2 minggu. Nadia menangis. Ia peluk Arga. "Aku takut, Ga. Takut nggak bisa jadi ibu baik." Arga cium kening Nadia. "Kita belajar bareng." Malam itu, mereka tidur pelukan. Tidak ada malam pertama mewah.
Hanya kasur lipat, kipas angin berisik, dan hati yang penuh. Tapi ujian belum selesai. 2 minggu kemudian, Pak Haris datang lagi. Kali ini bawa Ibu Arga, Bu Rina. Mereka berdiri di depan kontrakan, mobil BMW parkir jauh agar tidak mencolok. Bu Rina menangis lihat Arga kurus. Arga, pulang, nak. Arga di depan pintu, Nadia di belakang. Ma, aku udah punya rumah. Pak Haris keluarkan surat. Ini warisan. Rumah di Depok, atas nama kamu. Ambil, buat anak kamu. Arga lihat surat itu. Rumah 200 meter, nilai ratusan juta. Ia geleng kepala. Kami nggak butuh. Bu Rina menangis. Arga, ayahmu sakit. Jantung. Butuh kamu. Arga menunduk. Nadia pegang tangan Arga. Kamu mau pulang? Arga lihat Nadia, lalu ibunya. Maaf, Ma. Aku pilih keluarga kecilku. Pak Haris dan Bu Rina pergi. Mobil melaju pelan. Arga tutup pintu, peluk Nadia. Kamu yakin gak nyesel? Nadia angguk. Aku yakin sama kamu. Malam itu, Nadia muntah di kamar mandi. Morning sickness. Arga bawa air hangat, usap punggung Nadia. Sabar, sayang. Nadia tersenyum lemah. Kamu bakal jadi ayah baik. Arga cium perut Nadia. Dan kamu ibu terbaik. Di luar, bulan purnama. Kontrakan kecil, tapi penuh cinta. Cinta yang diuji, tapi tidak patah. Penebusan dan awal baru. 7 bulan setelah pernikahan sederhana, perut Nadia sudah membuncit. Usia kandungan 7 bulan, bayi perempuan, kata USG. Mereka beri nama sementara, Siti Arga Wijaya, mengambil nama ibu Nadia dan marga Arga, tapi tanpa beban masa lalu. Kontrakan kecil kini penuh barang bayi. Kotak susu bekas jadi rak popok. Kasur lipat diganti ranjang besi secont, ada ayunan kain gantung di sudut. Arga buat sendiri dari bambu dan kain perca. Gaji PMI naik jadi 3 juta, Nadia koas digaji 1,5 juta. Cukup untuk makan, popok, dan tabungan persalinan. Pagi itu, Nadia duduk di teras kontrakan, pegang perut. Bayi menendang. Aduh, nakal, gumamnya sambil tersenyum. Arga keluar dari dapur, bawa teh jahe. Minum, biar mualnya hilang, katanya. Nadia minum pelan. Kamu gak capek? Gak, kerja pagi di PMI, malam bantu aku nyanyi buat bayi. Arga duduk di lantai, kepala di pangkuan Nadia. Capek, tapi senang. Aku gak mau anak kita ngerasain apa yang kita rasain dulu. Nadia usap rambut Arga. Kamu udah jadi ayah baik sebelum lahir. Sore hari, mereka ke RSUD untuk kontrol. Dokter bilang tekanan darah Nadia agak tinggi. Kurangi garam, istirahat banyak. Jangan stres. Di jalan pulang, Nadia diam. Arga pegang tangan. Kamu takut? Nadia angguk. Takut lahiran. Takut nggak kuat. Arga cium tangan Nadia. Aku di samping kamu. Janji. Malam itu, surat datang. Dari Pak Haris. Amplop tebal, alamat ditulis tangan. Arga buka, ada uang 50 juta dan surat. Arga, Nadia. Ayah udah jual klinik. Ini uangnya. Buat cucu ayah. Ayah nggak minta maaf lagi. Ayah cuma mau bilang, ayah bangga kamu pilih jalan sendiri. Kalau butuh apa-apa, telepon. Ayah nggak ganggu lagi. Arga baca keras. Nadia menatap uang itu. Kamu mau ambil? Arga diam lama. Ia ambil surat, bakar di kompor. Abu jatuh ke wastafel. Uang tetap di meja. Buat pendidikan Siti, kata Arga. Tapi kita nggak hubungi mereka. Biar dia besar tanpa bayangan masa lalu. Nadia angguk. Ia peluk Arga. Kamu bijak. Hari-hari berlalu. Perut Nadia makin besar. Arga buatkan kursi goyang dari kayu palet, cat putih. Nadia duduk di situ tiap malam, baca buku dongeng untuk bayi. Arga nyanyi lagu, Bintang Kecil. Suaranya fals tapi penuh cinta. 1 mingguan sebelum HPL, Nadia mules. Malam itu,
Air ketuban pecah. Arga panik, tapi cepat. Ia bawa Nadia ke RSUD naik ojek tetangga. Jam 11 malam. Di ruang bersalin, Nadia menjerit. Arga pegang tangan, keringat bercucuran. Sabar, sayang. Tarik napas. Dokter bilang, kepala bayi udah turun. Dorong. Nadia dorong. Teriak. Arga menangis lihat Nadia kesakitan. Aku di sini, Nat. Aku di sini. Pukul 4.12 pagi, tangisan bayi pecah. Perempuan, 2,9 kilo. Rambut hitam tipis, mata sipit. Dokter angkat, letakkan di dada Nadia. Nadia menangis. Siti, Siti aku. Arga cium kening Nadia, lalu kening bayi. Makasih, Tuhan. Mereka di ruang rawat. Bayi tidur di boks kecil. Nadia lelet, tapi bahagia. Arga duduk di samping, pegang tangan Nadia. Kamu hebat, bisik Arga. Kamu juga, jawab Nadia lemah. Pagi hari, Rika dan Dion datang. Bawa popok dan susu. Cantik banget, kata Rika. Sore, Pak Haris dan Bu Rina datang diam-diam. Mereka berdiri di luar kaca ruang bayi, lihat cucu dari jauh. Bu Rina menangis. Pak Haris pegang bahu istrinya, lalu pergi tanpa masuk. Di parkiran, ia tinggalkan amplop di meja resepsionis. Buat Siti. Dari kakek. Arga tahu, tapi diam. Ia simpan amplop di laci kontrakan nanti. 3 hari kemudian, mereka pulang. Kontrakan dihias balon merah muda bekas ulang tahun tetangga. Tetangga bawa bubur kacang ijo. Selamat, ya. Malam pertama di rumah, Siti menangis. Nadia susui, Arga ganti popok. Mereka ketawa saat popoknya miring. Kamu dokter, kok ganti popok susah? Goda Nadia. Kamu ibu baru, kok nyanyi vals? Balas Arga. Mereka peluk di kasur. Siti tidur di tengah, tangan kecil pegang jari Arga. Nadia buka buku harian kecil, tulis. 14 November 2025. Siti lahir. Hidup kita nggak sempurna, tapi penuh cinta. Cinta bukan soal sempurna, tapi memilih bertahan. Arga baca, cium kening Nadia. Ini rumah kita sekarang. Di luar, Jakarta berisik. Motor, klakson, anjing menggonggong. Tapi di dalam kontrakan kecil, hanya suara napas bayi dan hati 2 orang tua yang akhirnya damai. Penebusan selesai. Awal baru dimulai.